Lingga tentu saja sedang tidak tenang, hal yang sangat wajar karena ulahnya yang terbilang pengecut. Tentu saja Moza tidak mau berterus terang. Gadis itu tidak mau kalau ujungnya mendapat pertanggungjawaban dari pria brengsek itu. Moza bahkan kekeh menginginkan agar aborsi saja. Astagfirullah, tenangkan dirimu sayang. Ibu tidak merasa keberatan kalau memang ini yang terbaik, tapi apa boleh, kata Bu Mariam ragu, takut nanti membahayakan untuk Moza juga kalau dilakukan atas izin medis dan dibolehkan karena suatu kemodorotan. Moza akan melakukan jalan itu, Bu. Moza tidak mau hamil anak hasil pemerkosaan. Terdengar miris sekali. Memang benar, memang beban mental terenggut kehormatannya saja sudah membuatnya terguncang, ditambah harus hamil atas insiden itu. Siapapun wanita di luar sana juga pasti tidak akan mau hamil dengan cara menjijikkan seperti ini. Seperti itu. Ibu paham sayang, kita harus mencari keadilan. Kalau kasus ini benar-benar di bawah kerana hukum, kamu siap? Semua orang akan banyak tahu tentang keadaanmu saat ini. Moza termenung sejenak. Dia tidak ingin ramai, hanya saja ingin bayi itu lenyap dari perutnya. Bukannya sudah banyak yang tahu ya Bu Alicia? Dan mungkin suaminya, Raja, dan dokter sama perawatnya yang menangani Moza. Perempuan itu tidak bisa menutup fakta itu. Maksud ibu halayak luasa, masyarakat di sekitar kita, tentunya teman-teman kampus, semua orang yang mungkin selama ini di lingkungan kita. Biar bagaimanapun Bu Mariam lebih sayang mental anaknya dijaga. Tak jarang perempuan yang terkena pelecehan malah mendapatkan perundungan atau bahkan dianggap sebelah mata. Dunia kadang kejam, walaupun sedari kita sudah menutup mata, kadang mereka mengulik secara pedas. Moza harus bagaimana, Bu? Tanya gadis itu bingung. Kita tunggu Bu Alis dulu ya nak. Kita perlu pendapat beliau yang akan bantu, ujar Bu Mariam galau. Moza pikir Bu Alicia dan Pak Ri tidak mungkin akan mau melanjutkan kalau ternyata anak mereka lah tersangkanya. Moza sedikit tidak peduli kalaupun mereka tahu kebenarannya, asalkan tidak lagi hamil, setidaknya mengurangi beban stres yang menimpa kepalanya. Tenangkan dirimu, kamu butuh fisik yang sehat dan kuat. Kita akan melewati ini sama-sama. Apapun keputusan kamu nanti, ibu akan mendukungmu nak. Bu Maria membawa putrinya dalam pelukan. Setidaknya kini beban Moza berkurang satu. Ia bisa mencurahkan isi hatinya pada ibunya. Malam ini sepertinya akan menjadi malam terdamai, ditemani sang ibu tidur dalam dekapannya. Tak peduli keadaan putrinya seperti apa, ibu yang selalu akan ada dan setia menemani dalam suka dan duka. Di kediaman rumah Pak Regan, Bu Alicia menyiapkan makan malam sendiri. Perempuan itu sudah jarang sekali melakukan itu, namun karena Bu Mariam tidak di rumah, tentu ia harus menyiapkan untuk suami dan anaknya. Lingga, kenapa belum turun juga? Biar aku panggil dulu mas, ujar Bu Alicia menyambangi kamar putranya. Saat perempuan itu mengetuk pintu, Lingga baru saja selesai mandi. Enggak, ayo turun makan malam, seru Bu Alicia membuka pintunya setelah mengetuk lebih dulu. Bentar ma, Lingga nyusul, ujarnya tengah merapihkan rambut. Kamu sudah sholat? Tanya Bu Alicia sebelum beranjak. Nanti Lingga sholat, jawab pria itu datang. Sholat dulu terus turun makan malam. Papa mau ngomong kan sama kamu, ujar perempuan itu mengingatkan. Benar juga, apa yang ingin Pak Re bicarakan? Lingga tentu saja bertanya-tanya. Tumben sekali ayahnya itu ingin ngobrol berdua. Apakah ini tentang dirinya yang tak kunjung selesai skripsinya? Lingga menjadi banyak pikiran. Ia turun bergabung ke meja makan. Terlihat ibu dan ayahnya sudah hendak memulai.
ini piring kamu enggak? Hari ini mama bikin sambal cumi, ini kesukaan kamu kan? Ayo makan, ujar Bu Alisiah mengambilkan porsi untuk Lingga juga. Usai makan malam, seperti yang sudah menjadi wacana, Pak Ray mengajak putranya untuk ngobrol berdua di ruang kerja. Sebenarnya bisa saja dibicarakan di ruang makan, namun Pak Ray tidak mau nanti berbuntut panjang, sedang kenyataannya belum tentu benar. Ada apa, Pak? Tanya Lingga setelah di ruangan ayahnya. Papa tahu kemarin kamu tidak ada di kampus selama 2 hari. Papa juga tahu Moza tidak ada di kampus di hari yang sama. Maksud Papa? Tanya Lingga mulai gugup. Benarkah? Ayahnya curiga. Apa hari itu kamu pergi dengan Moza? Tanya Pak Ri serius. Tidak, Lingga ada urusan dan memang sedang tidak ada bimbingan di kampus. Kalau Moza mana Lingga tahu. Kamu yakin? Yakin, Pak. Ngapain juga Lingga ngurusin anak Bu Mariam? Terus kenapa pagi saat Moza hendak ke kampus kamu seret ke mobil? Pakai dipaksa-paksa lagi. Kamu bawa kemana? Sial, Papa tahu dari mana. Astaga, CCTV rumah pasti. Kenapa gue lupa buat hapusnya? Oh itu, Lingga kasih tumpangan, Pak. Tapi tidak sampai kampus karena dia minta turun di jalan. Jadi setelah itu Lingga tidak tahu. Lingga, kamu tahu kan kalau konsekuensinya bohong di rumah ini? Iya, Pak, paham. Jawab Lingga merasa terancam. 2 hari kemarin Moza tidak pulang. Terakhir terlihat denganmu pagi itu. Dan sekarang Moza di rumah sakit karena hamil, hasil dari pemerkosaan. Ibumu mau membawa kasus ini ke jalur hukum. Semua orang terdekat dan saksi akan diperiksa polisi. Papa tidak akan mengambil tindakan apapun dan akan membantu penyelidikan ini. Jika memang kamu tidak ada sangkut pautnya, tapi jika kenyataannya berbeda, kamu akan menanggung sendiri akibatnya. Maksud Papa apa? Papa menuduhku? Tidak, Lingga. Karena Papa yakin kamu orang baik dan bertanggung jawab. Tidak mungkin kejadian Moza ada hubungannya dengan kamu. Terima kasih, Pak, sudah percaya Lingga. Apa Lingga sudah boleh keluar? Iya. Papa hanya ingin mengatakan itu. Sekarang kamu boleh keluar. Maafkan Lingga, Pak. Maaf, Lingga sudah bohong. Maafkan Lingga sudah membuat Papa kecewa. Batin pria itu menjerit resah. Ini benar-benar tidak sesuai hati nuraninya. Bagaimanapun Lingga tidak ingin menjadi sepengecut ini. Dia ingin menjadi pria yang bisa dibanggakan keluarganya. Mana mungkin kalau ayahnya tahu yang sesungguhnya, karena telah menodai kepercayaan Lingga, akan habis di tangan pria dominan itu. Hati Lingga makin kacau saja. Semalam dia tidak bisa tidur. Sepanjang hari resah gelisah, ditambah kabarnya Moza akan menggugurkan kandungannya dalam waktu dekat ini. Kabar itu membuat Lingga makin tidak tenang. Dasar pemerkaos, pelenyapnya saja kau dari muka bumi ini. Pria pengecut tidak bertanggung jawab. Suara Moza bagai sirine yang terus mendorong jiwa seorang Lingga dan Nendra. Ia tergergap dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya begitu terjaga. Tengah malam, Lingga bahkan sampai dihantui mimpi buruk tentang masalahnya. Astagfirullah, ini cuma mimpi. Tidak, Lingga terlihat begitu kacau dini hari. Melihat jam di dinding kameranya baru menunjuk di jam 3 pagi. Ia bahkan baru saja terlelap. Kenapa harus bertemu dengan mimpi semengerikan itu? Pria itu turun dari ranjang, bergegas ke kamar mandi. Mendadak perutnya bergejolak hebat hingga mual-mual dan merasa sangat tidak nyaman sekali. Ditambah kepalanya pusing seperti tak punya tenaga. Ya ampun, gue kenapa sih? Kenapa ini enak banget perut gue? Gerutu Lingga merasa males-malesan.
Pagi-pagi entah sudah berapa kali pria itu merasa mual, tetapi tidak bisa juga mengeluarkan isinya. "Lingga, kamu sakit?" tanya Mama Alicia demi melihat putranya berwajah pucat, tak seperti biasanya. "Mual mah, enek nggak enak badan," jawab Lingga merasa tak berdaya. "Ya sudah, kamu istirahat saja. Muka kamu pucat, mau ke dokter?" tawar Bu Alicia melihat putranya sepertinya bukan masuk angin biasa, menyarankan agar minum obat segera. "Tidak usah, Ma, ini istirahat saja sungguh," jawab Lingga santai. Siang hari sampai malam Lingga merasa sehat, namun ketika bertemu pagi Lingga akan mengalami hal yang sama, dan saat itu sudah terjadi sejak 3 hari ini. Bahkan pagi ketika ini Lingga merasa kronis hingga membuat Mama Alicia sampai memanggil dokter ke rumah. "Dokter, saya sakit apa?" tanya Lingga mulai bosan dengan kondisi tubuhnya yang sangat aneh. "Tidak ditemukan indikasi penyakit yang serius. Disarankan Anda tes lab saja. Besok melakukan serangkaian medical check up untuk memastikan," jawab dokter. Tidak mau menduga-duga, Lingga mengangguk saja. Menurut lebih tepatnya, menjelang siang dia akan merasa sehat. Sungguh ia mengidap penyakit langka. Hal itu malah membuat pengamatan Bu Alis dan Pak Regan menaruh curiga. Sebagai seseorang yang tak awam di dunia kedokteran, tentu kedua orang itu mulai menyimpulkan sakit yang diderita putranya sejak 3 hari ini. "Kamu mengalami sindrom COVID, Lingga," ucap Bu Alicia menyimpulkan sendiri. "Maksud Mama apa? Aku bahkan belum diperiksa, baru besok akan menjelajahi semua tes ini." "Tidak perlu, sakit kamu sudah jelas dan tidak ada obatnya. Katakan pada Mama sayang, atau Mama benar-benar akan melaporkan kamu ke polisi," ancam Bu Alicia merasa sangat kecolongan dan kecewa. Meski ini masih praduganya, tetapi berdasarkan analisa dirinya dengan menghubungkan kejadian yang ada, Lingga adalah terduga kuat orang yang dituduhkan Musa. Mama ngomong apa sih? Lingga ini sedang sakit, tolong jangan membuat Lingga makin down." Pak Regan menyorot tajam putranya. Sepertinya pria itu siap membuat perhitungan untuk anak sulungnya. "Bagaimana bisa Papa mempunyai anak sepengecut kamu? Jujur atau kami bahkan tidak akan peduli lagi padamu." Tapi Pak, katakan Lingga, jangan membuat Papa murka." "Kenapa Papa dan Mama menuduhku seperti itu? Lingga tidak mungkin melakukan perbuatan sehina itu," sanggah pria itu terus menyangkalnya. "Karena semua bukti yang kami saring mengarah kuat padamu, Lingga. Jangan membuat kebohongan lagi, atau kami akan benar-benar murka." Hardik Pak Regan menatapnya penuh intimidasi. "Bukti yang mana, Pak? Lingga bahkan tidak merasa melakukan itu." Lingga terus berkelit, walau dalam hati mulai was-was, bahkan cenderung tidak aman dan tidak tahu setelah ini apa yang akan terjadi. "Masih belum terlambat untuk kamu mempertanggungjawabkan semuanya, atau kamu benar-benar akan kehilangan kepercayaan kami. Bukan hanya itu, kamu juga akan kehilangan anak yang telah kamu tabur karena Moza akan menggugurkannya." Kali ini Bu Alicia yang berbicara agak lembut, sedih dan teramat kecewa. "Tetapi kenapa anaknya masih belum mengakuinya?" "Aku tidak peduli, dia bukan anakku," ucap Lingga masih belum juga mengaku. "Jangan jadi pengecut, Lingga. Apa kamu tidak sadar sakit yang kamu alami setiap pagi ini ada hubungannya
dengan kehamilan seorang perempuan. Ma, seharusnya Mama percaya sama Lingga, seru pria itu masih melakukan pembelaan. Bu Alicia makin gemas saja. Dia berjalan ke arah Nakas lalu membuka lemari kecil di bawah sana. Ia mengambil sekumpulan tespek dan juga sebuah hijab perempuan yang Lingga simpan menjadi satu. Bu Alicia begitu paham siapa pemilik hijab itu. Ini apa? Kamu masih mau menyangkalnya? Bu Alicia melempar ke muka putranya dengan begitu marah. Lingga terperangah tak bisa mengelak lagi. Bagaimana bisa ibunya sepaham itu sampai mengetahui benda itu tersimpan rapih di sana? Tentu saja tidak sulit bagi seorang Alicia mendeteksi kecurangan putranya. Dia sebelumnya orang yang tidak pandai berbohong di depannya. Sejak melihat Moza yang begitu anti dan ketakutan terhadap Lingga, hati kecil seorang ibu itu sudah menaruh curiga. Ditambah bukti yang kuat membuatnya yakin Lingga terlibat dan ada hubungannya dengan kasus Moza. Masih tidak mau mengaku. Ini bukti yang real, Lingga. Ya Allah ya Rob, kenapa Mama harus melahirkan anak sepertimu? Dosa apa ya Tuhan? Bu Alicia menangis terseduh, sangat kecewa dengan perangai putranya yang di luar dugaan. Perempuan itu masih tidak percaya sembari menangis. Sulit sekali diterima kenyataan memalukan ini. Putra sulungnya bukan hanya membuat keluarga malu dan mencoreng nama baiknya, tetapi benar-benar menodai kepercayaannya dan membuat pasangan itu begitu kecewa sampai sulit didefinisikan. Sementara pemuda itu tercenung. Tamat sudah riwayatnya kali ini, tak bisa mengelak lagi, apalagi melihat ibunya menangis atas ulahnya, membuat hatinya sakit luar biasa. Maafin Lingga, Ma. Lingga tidak sengaja, ucap pemuda itu bersimpuh di kaki ibunya. Ada banyak penyesalan di sana. Walau tidak Lingga tunjukkan dengan benar, Bu Alicia semakin terguguh dalam tangis, merasa gagal mendidik putranya, kecewa, marah bergemuruh menjadi satu. Kamu benar-benar anak tidak berakhlak. Bagaimana bisa kamu melakukan perbuatan sebejat itu, Lingga? Pak Regan hilang kesabaran, tidak bisa menahan emosinya lagi, hingga menarik kerah baju Lingga, lalu menghajarnya dengan kesal. Kenapa Papa harus mempunyai anak menjijikkan sepertimu? Di mana hati nuranimu? Apa kamu tidak berpikir lahir dari rahim seorang ibu? Pak Regan benar-benar murka, tanpa sadar beberapa kali memukul Lingga. Mas, Bu Alicia menarik tangan suaminya agar tidak melakukan kekerasan lagi. Darah segar terlihat begitu jelas di sudut bibirnya. Bu Alicia tidak bisa melihat itu. Sementara Lingga nampak pasrah, muka tampannya mendapat salam panas dari ayahnya. Dia tidak melawan sedikit pun, tahu betul kalau ayahnya sampai melakukan itu karena ada suatu hal yang membuat beliau begitu marah. Astagfirullah, batin Pak Reh meredam emosinya sendiri. Bu Alicia masih menangis sembari memegang tubuh suaminya agar tidak menghajar putranya lagi yang nampak diam dan pasrah. Maafin Lingga, Mah, Pak. Lingga tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan jahat itu. Bagaimana tidak ada niatan, tidak merasa berdosa dan bersalah? Senta Ayare masih berapi-api, tidak habis pikir dengan kelakuan putranya yang sangat tidak beretika. Lingga waktu itu dalam pengaruh obat, Pak. Lingga benar-benar tidak ada niatan untuk melampiaskan pada Moza. Dia tiba-tiba datang di saat Lingga sedang kacau. Jelas Lingga melakukan pembelaan. Terus semua salah Moza, begitu? Kamu sadar, Lingga? Terlepas kamu sadar atau tidak, kamu telah menghancurkan masa depan seorang gadis. Andai saja itu terjadi sama anak perempuan Papa pasti akan melenyapkan lelaki brengsek itu. Pak Ray membuat perbandingan betapa pendek akal putranya, berkata dan terus menyangkalnya.